Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. فعلمنا ربنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وفهما يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di subuh hari ini kita mengkaji kitab At-Ta'liqatul Mukhtasarah ala Risalati I'tiqadil Imam Syafi'i. Komentar-komentar ringan terhadap risalah Al-Imam Asy-Syafi'i terkait akidah. Akidahnya Imam Syafi'i seperti apa, dan kita telah membacanya sampai pada kalimatnya wa arda bi qada'illahi wa qadarihi wa iradatihi khairihi wa syarrihi jami'an. Dan aku ridha terhadap semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya seluruhnya. Wahuma makhluqani muqaddarani 'alal ibadi minallahi azza wa jal. Dan qada serta qadar itu keduanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan, dituliskan untuk hamba Allah. Baik. Kata Syekh Ahmad Abdul Hadi Al-Masri, qauluhu, perkataan Imam Syafi'i, arda wa arda, ini aku ridha, artinya uqirru wa usallimu li hadzal amr, aku percaya dan aku berserah diri terhadap perkara ini. Wa huma al-qada wal qadar, yaitu qada dan qadar. Kemudian qada dan qadar ini, kata Syekh, ikhtalafa al-ulama'u fihi hal huma mutaradifani a'nil qada' wal qadar am likullin minhuma ma'nan mustaqil. Para ulama berbeda pendapat terkait qada' dan qadar. Apakah keduanya merupakan dua istilah untuk satu makna, atau masing-masing makna, masing-masing istilah mengandung makna-makna tersendiri. Ada tiga pendapat sekurang-kurangnya. Pendapat yang pertama, qada dan qadar itu bima'nan wahid, artinya sama. Ya qada itu qadar juga, dan qadar itu ya qada itu. Jadi qada dan qadar diartikan satu saja, takdir. Dan ini adalah pendapatnya wa huwa marwiyun 'anil Hasan ibn Ali wal Hasanul Basri wa ghairihima. Ini diriwayatkan atau keterangan ini bersumber dari Al Hasan ibn Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Dan juga Al-Hasanul Basri, dari kalangan tabi'in. Pendapat yang kedua, al-qada'u akhassu minal qadar. Qada itu lebih sempit atau lebih khusus maknanya daripada al-qadar. Fal-qadaru huwa at-taqdirul 'am al-mujmal qabla khalqil khalq. Takdir itu atau qadar itu artinya ketentuan takdir umum, secara umum yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Ini qadar, takdir, sudah selesai. Wal qada'u huwal hukmul
wal faslu wal qat'u bima yahsulu lil 'abdi fi waqtin ma. Adapun qada adalah hukum atau ketetapan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau takdir itu secara umum, adapun qada itu khusus, lebih khusus. Jadi takdir Allah secara umum, kemudian ketika dijalankan oleh hamba itu pada hari tertentu yang berlaku, itu adalah qadanya. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga kebalikannya, bahwa qada itulah yang lebih umum dan qadar itulah yang khusus, ya. Ini tiga pendapat. Pendapat yang pertama, keduanya bermakna sama, yaitu takdir. Yang kedua, takdir lebih umum daripada qada. Qada khusus. Dan yang ketiga, qada lebih umum daripada takdir, ya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa maratibul imani bil qadari yuqassimuha ba'dul ulama'i ila martabataini wa ba'duhum ila arba'ati maratib, ya. Adapun martabah, urutan tertib, ya, iman kita kepada qadar itu, kepada takdir itu, sebagian ulama membaginya menjadi dua urutan saja, dan sebagian membaginya menjadi empat, ya. Dua urutan di sini seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan yang membaginya menjadi empat seperti muridnya, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa muaddaha wahidun, ya, pembagian pada dua dan empat ini hanya untuk mendekatkan pemahaman kita saja, tapi ya sama, ya. Kalau 1 dan 2 itu masuk ke dalam kategori 1 pada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab, dan diperincikan, ya, dalam pendapatnya Ibnul Qayyim. Akan dijelaskan sebagai berikut. Wa man amana bihadhil maratib faqad amana bil qadar. Siapa yang mengimani empat atau kedua atau keempat hal ini, maka dia telah beriman dengan takdir yang sempurna. Wa man akhalla ba'daha aw kullaha lam yu'min bil qadar. Siapa yang hanya percaya kepada sebagiannya saja atau tidak mempercayainya sama sekali, maka dia tidak beriman terhadap takdir, ya. Yang pertama adalah al-ilm. Jadi maratibul iman bil qadar itu ada 4, ya, disebutkan secara umum begitu saja. Ada 4 maratib, ada 4 tingkatan dalam mengimani al-qada wal qadar. Yang pertama, ilmu Allah, iman terhadap ilmu Allah. Yang kedua, iman terhadap lauhil mahfuz. Yang ketiga, iman terhadap masyiah, kehendak, iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang ketiga tadi masyiah, yang keempat adalah al-khalqu. Yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Perinciannya sebagai berikut. Al-ilmu wa ma'naha an yu'mina al-'abdu bi anna Allah 'alima kulla syai'in 'ala wajhi at-tafsili wal ijmal. Seorang hamba, seorang manusia harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang mengetahui segala sesuatu, baik secara terperinci atau secara global. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alima ma kana wa ma sayakun. Allah mengetahui apa yang telah lewat dan apa yang akan terjadi. Wa ma huwa kain, dan apa yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun,
dan apa yang belum terjadi, dan jika terjadi bagaimana terjadinya. Itu semua ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya ulang, alima ma kana wa ma sayakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui wa ma huwa kain, apa yang sedang terjadi sekarang. Ya. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi Allah juga mengetahuinya. Lau kana kaifa yakun, dan kalau terjadi bagaimana terjadinya. Itu Allah telah mengetahuinya dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang itu sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 97, "Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim." Demikian itu agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin illa wa qad alima Allahu manzilaha minal jannati wan nar." Tidak ada satu jiwa pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu ke mana tempat kembalinya, ke syurga ataukah ke neraka. Ini hadisnya muttafaqun alaihi. Wa inkaru hadhil martabah huwa awwalu man ankara minal qadar. Dan mengingkari urutan yang pertama ini, rukun yang pertama ini, yaitu ilmu Allah, ini adalah perkara yang pertama kali diingkari dalam masalah qadar. Dan orang yang pertama kali mengingkarinya itu terjadi di kota Basrah. Ya. Wa awwalu man zahara kana bil Basrah wa ashharu man qala bihi Ma'bad al-Juhani. Dan yang pertama kali mengusung pendapat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu, nanti terjadi dulu baru Allah tahu. Ini adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia pengusung pendapat ini yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait ilmu Allah, pandangan dia Allah tidak tahu apa-apa. Nanti Allah tahu kalau sudah terjadi. Ini implikasinya kepada perbuatan manusia, bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia itulah yang menciptakannya sendiri. Nanti sudah dilakukan oleh manusia, baru Allah tahu. Baru Allah putuskan pahala atau dosanya. Taib. Nah, ini tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui sebelum sesuatu itu atau setelah sesuatu itu terjadi, sebelum sesuatu itu terjadi, ketika terjadi, dan jika belum terjadi, dan lalu terjadi bagaimana terjadinya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Yang kedua, al-kitabah, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ini tertulis. Wa ma'naha, artinya annallaha kataba maqadir al-khalaiq kullaha qabla an yakhluqahum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan semua takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka. Wa min adillatiha fil Qur'an, dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Hajj ayat 70, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi? Semuanya itu telah termaktub
tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz, dan itu semuanya bagi Allah sangatlah mudah. Mudah bagi Allah. Dan dalam hadis Ubadah bin Samit diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, awwalu ma khalaqallahu al-qalama faqal, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah qalam, ya, pulpen, pena. Faqal, dan Allah berfirman padanya, uktub, tulislah, fakataba ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Maka pena ini menulis semua yang akan terjadi dan semua yang telah terjadi dan akan terjadi sampai hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ilal abad, ya. Ujungnya hanya Allah yang tahu. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Ya. Allah menulis, ya, atau mencatat semua takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan bumi dan langit 50.000 tahun sebelumnya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana al-a'immatul mutaqaddimina yaj'aluna al-ilma wal kitaba wal qadar bi nafsil ma'na. Dan ulama-ulama dahulu dari kalangan sahabat tabi'in itu menjadikan ilmu, martabah yang pertama, ya, rukun yang pertama ilmu, dan yang kedua al-kitabah, dan yang ketiga al-qadar, takdir, itu satu makna, ya. Ketiga-tiganya memiliki makna yang sama, ya. Ilmu Allah itu juga yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz, dan itu juga merupakan takdir, ya, telah usai, ya. Nah, hal ini ulama-ulama dahulu itu seperti Ibnu Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, walidzalika ja'ala Ibnu Taimiyah wa Ibnu Rajab al-ilmu wal kitabah martabatan wahidatan. Oleh karenanya Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang menjadikan ilmu dan kitabah itu satu martabat, satu derajat, ya. Namun al-kitabatu awit takdir laha arba'atu anwa' wa qila khamsatu anwa'. Wahia, ya, takdir ini ada 5 jenis atau ada 4 jenis, ya. Ya, di sini disebutkan 5 jenis. Takdir yang pertama, takdirun azaliyun inda khalqil qalam. Takdirul azali inda khalqil qalam. Takdir yang pertama itu takdir yang azali. Azali itu artinya yang dahulu sekali, yang awal sekali, yaitu ketika Allah menciptakan pena. Ini takdir yang pertama. Kemudian berikutnya takdiruz zurri fi alami dzur inda khalqi Adam wa istikhraji dzurriyyatahu minhu. Ini takdir yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam dan anak keturunannya, ya. Ini takdir yang kedua, bahwa semua tentang Adam dan anak keturunannya sudah selesai ditakdirkan. Dan yang ketiga, at-takdirul umuri. Ini berkaitan dengan anak-anak Adam ini. Ada takdirul umuri, ya, takdir penentuan masa hidupnya di dunia, ya. Inda takhliqin nutfati kama fi hadits sadiqil masduq. Dan takdir ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketika manusia itu pada fase nutfah, ya. Pada fase nutfah, ya, pada fase nutfah ini sudah dibuatkan takdirnya. Karena ya manusia itu kan awalnya dari tanah, saripati tanah, kemudian untuk berkembang biak, ya, dari nutfah, ya, air mani,
Nah, ini juga sudah ditentukan takdirnya. Kemudian ada takdir sanawi. Ada takdir ketentuan setiap tahun. Nah, ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan takdirul yaumi, dan ada takdir untuk setiap hari-hari kita. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Syifa'ul Alil lima ruwiya min tafsir Ibni Abbas. Ini dari tafsirnya Ibnu Abbas wa Mujahid muridnya, wa ghairihima, dan dari keduanya dari para salaf, sahabat dan tabi'in, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukannya. Tafsirannya, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir setiap hari bagi makhluknya, terkhusus manusia. Nah, ini martabah yang kedua, al-kitabah. Adapun martabat yang ketiga, al-masyiah. Ya. Ini masyiah, kehendak, iradat. Wa ma'naha, artinya imanul abdil jazim bi anna ma min syai'in yaqa fi hadzal kaun min harakati dzarratin fama fawqaha illa bi masyiatillahi ta'ala. Bahwa seorang hamba harus beriman dengan iman yang jazim, yang tidak ada keraguan padanya, bahwa tidaklah sesuatu yang terjadi di alam raya ini, pergerakan apapun, bahkan sekecil apapun, ya, kecuali terjadi atas masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang berlaku, jika Allah tidak menghendakinya tidak berlaku, tidak terjadi. Wa amma masyiatul insani fi mathbatatihi walakinnaha tahta masyiatillahi subhanahu. Adapun kehendak manusia, ya, kehendak manusia ini juga tunduk pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya, apapun yang kalian inginkan itu berlaku atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga dan akan disebutkan lagi oleh Imam Asy-Syafi'i, akan kita baca. Namun kita ambil dulu martabah yang keempat. Martabah yang keempat ini adalah al-khalqu, ya, penciptaan. Artinya apa? Wa ma'naha al-imanul jazim bi anna Allah ta'ala huwa khaliqu kulli syai'in wahdahu bila syarikin aw mu'in. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu. Iman yang jazim, tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu seorang diri, tanpa ada seorang pun yang membantunya. Allah Wahidul Ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat sanggup menciptakan segala sesuatu itu. Ini surat Az-Zumar ayat 62. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Ya, Allah ciptakan. Dalam surat As-Saffat ayat 96. Itu penjelasannya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man sya'allahu an yakfura kafar. Siapa yang Allah kehendaki
dia hambanya yang kafir, maka dia akan menjadi hamba yang kafir. Wa man syaa'a an yu'mina aman. Dan jika Allah menghendaki hamba ini hamba yang mukmin, dia akan menjadi hamba yang mukmin, maka dia pun menjadi hamba yang mukmin. Namun walam yardallahu azza wa jalla syarra. Allah tidak meridai keburukan. Allah tidak meridai keburukan. Walam ya'mur bihi, dan Allah tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan buruk. Walam yuhibbuhu, dan juga Allah tidak menyukainya. Bal amara bit ta'ah, tapi yang Allah perintahkan untuk kita taat kepadanya. Wa ahabbaha, dan Allah mencintai, menyukai ketaatan. Wa radiyaha, dan meridainya, meridai ketaatan. Apa kata Syekh? Fa iradatul insan wa masyiatuhu tahta iradatillahi wa masyiatihi. Keinginan manusia, masyiahnya, ya, iradahnya, ini di bawah keinginan, masyiah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Faman kafara waqa'a kufruhu bi iradatillahi wa adlih. Orang yang kafir, ya, ini kekafirannya terjadi atas iradah Allah dan keadilannya, ya, dan keadilannya. Wa man amana waqa imanuhu bi iradatillahi wa fadlihi. Dan yang beriman itu iman, atau dia beriman dikarenakan kehendak Allah dan keutamaannya, anugerahnya yang Allah berikan kepadanya, ya. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun mereka yang bersedekah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya bahwa ada syurga di baliknya, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan atau untuk menempuh jalan-jalan yang menuju syurga itu. Kami akan mudahkan dia untuk taat agar dia bisa sampai ke syurga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun dia yang bakhil dan istaghna, tidak atau merasa cukup dan tidak membutuhkan ketaatan, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya bahwa di sana ada syurga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyampaikannya ke neraka. Surat Al-Lail ayat 5 sampai ke 10. Kemudian Syekh mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku dan kalian semua orang yang mendengar dan membaca tulisanku ini termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk menjalankan ketaatan demi menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Syekh menutup dengan satu pertanyaan. Wa huna yatra'us su'alul masyhur. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak meridai, Allah tidak meridai, tidak menyukai keburukan, mengapa Allah ciptakan keburukan? Ya. Aqul awalan, Syekh mengatakan jawabannya, yang pertama, la yumkinu lil uqulil qasirah taqyima hadhihi al as'ilah al wujudiyyah wal umurul kabirah al azimah bisyaklin kamilin sahih. Tidak mungkin bagi akal yang terbatas ini untuk memberi penilaian atau mengomentari apa yang terjadi di Mayapada atau apa yang ada pada alam yang kita lihat ini, alam raya ini. Ya. Tidak mungkin akal kita bisa menalar semuanya dengan sempurna.
Lidzalika la budda fiha min at-taslim wal inqiyadi tam lil alimil khabiril hakim. Oleh karena itu, ya, yang bisa dilakukan oleh pemilik akal adalah taslim, menyerahkan diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena semua ketentuan Allah itu sempurna dan juga khabir, ya, dan hakim. Allah Maha bijaksana atas semua ketentuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hunaka hikamun katsiratun dzakarahal ulama'u min khalqi syarri wal khairi minha. Di sana ada hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, ya, yang dikumpulkan oleh para ulama dari mengapa Allah menciptakan keburukan dan kebaikan. Yang pertama, izharu kamali qudratillahi 'alal khalq bikafatis suwar. Ini menunjukkan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan khair, juga menciptakan syarr, menciptakan kebaikan, juga menciptakan keburukan. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar berada dalam kesempurnaan. Bukan baik saja, tapi ada baiknya, ada buruknya, berpasang-pasangan. Nah, yang kedua, an yahrifal ibadu hajatahumul masa lillahi ta'ala lihifdhihim minasyururi wa ibadiha anhum. Nah, ini agar seorang hamba itu sadar bahwa dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal terkait menjauhkannya dari keburukan-keburukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibtila'ul bashar wa ikhbarihim wa ikhtibarihim biqudratihim ala fi'lil khairi wasyarr. Ini juga sebagai ujian bagi manusia, ya, ujian bagi mereka dalam melakukan perbuatan. Dia memilih yang baikkah atau yang buruk. Dan yang terakhir, tamyizuz sadiqina fi imanihim atau tamyizis sadiqina fi imanihim 'anid du'afa'il wal munafiqina wal jahidin. Adanya kebaikan dan keburukan itu untuk, ya, memilah-milah mana yang jujur dalam imannya, mana yang lemah imannya, dan mana yang mengingkari imannya. Nah, kemudian tambahan dari saya sebelum ditanya, ya, bolehkah kita berhujjah, beralasan dengan takdir? Melakukan satu perbuatan, kenapa kau melakukan perbuatan ini? Ya, ini kan sudah Allah takdirkan untuk saya. Boleh tidak kita beralasan dengan takdir? Para ulama menyebutkan 3 kondisi, 2 diantaranya boleh dan 1 tidak boleh, ya. 2 yang boleh itu, pertama, yang telah terjadi. Yang telah terjadi, dia berusaha untuk seperti ini, tapi yang terjadi begini, ya. Maka dia boleh mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah, Allah putuskan untuk saya, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang berlaku. Nah, ini boleh tentang perkara yang dia inginkan seperti A namun terjadinya B dan telah berlalu, telah terjadi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, perbuatan-perbuatannya yang telah lalu, yang dia sudah bertaubat darinya, yang sudah bertaubat darinya. Misalkan dia dahulu, ya, pelaku pembunuhan, misalkan perzinahan, misalkan perampokan, kemudian makan riba dan seterusnya, lalu kemudian bertaubat. Ketika ada yang mencelanya, kamu begini dan begitu dulunya, maka boleh dia berdalil dengan qadar.
itulah takdir Allah yang Allah gariskan untuk saya dulu. Ya. Ini boleh. Ya. Ya, jadi dua hal ini boleh. Ya. Adapun yang tidak boleh, satu hal saja disebutkan oleh para ulama dan ini tidak ada ikhtilaf, ya, tidak ada perbedaan. Ketika seorang itu masih melakukan satu dosa, satu keburukan, lalu ketika ditanya, dalilnya takdir. Kenapa kamu tidak sholat? Ini yang Allah takdirkan untuk saya. Ya. Tak boleh. Sepakat ulama tak boleh. Dan ini pendalilan atau berhujjah, memberi alasan yang salah. Nah, demikian yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ini tentang takdir ini agak sulit memang. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Yang menurut itu tidak selesai ini pasti perbedaan segala kekayaan yang di Indonesia. Tetapi dari macam pendapat ini, saya kira bagi orang kebanyakan sudah terdapat dalam Al-Quran, terus saya lupa ayatnya, tapi akhirnya fatawakal itu Allah. Sebelum saya akan lupa, berbuat baiklah kamu sedapat mungkin menurut Allah menurut terhadapmu selalu kau berbuat sehingga hasilnya yang kamu harapkan atau tidak harapkan itu urusan kita. Iya. Ya, karena ada juga sesuatu yang kita tidak harap terdapat. Kenapa ini dibalik ini? Saya kira jalan keluarnya kita berbuat sesuatu dan kita baik berdoa bersama selesai persoalan. Iya. Cuma ada pertanyaan saya yang dulu belum dijawab. Ada sebut hak Allah tidak makhluk. Ya, ada hak makhluk terhadap Allah. Ini saya aku dengar istilah hak makhluk terhadap Allah. Kalau posisinya ada, kalau Allah tidak melihat makhluk itu berarti makhluk itu bisa minta pertanggungjawab Allah. Itu ada dulu. Masya Allah. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau tawakal, pasrahkan segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Meskipun hidup kita itu terkadang baik, terkadang buruk, tapi usahakan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan tentang takdir ini, jika seorang itu berkeyakinan bahwa takdir itu sudah selesai, yang saya lakukan hanyalah menjalankan takdir sesuai kesanggupan saya, ini sudah selamat nih. Tapi kalau dia berdosa kemudian dia beralasan dengan takdir seperti yang disebutkan tadi, ya ini salah. Setiap kali dia terjatuh dalam dosa, bangkit, bertaubat dan ikuti jalannya, jalan orang-orang saleh. Seperti itu meskipun tertatih-tatih. Tapi jangan menyerah kepada takdir. Adapun kaitannya dengan hak Allah terhadap makhluk adalah makhluk itu harus mentauhidkannya. Dalam setiap ibadah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keinginan lain selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan hak atas dirinya bahwa hak ini adalah hak makhluknya.
Siapa yang melakukan seperti ini maka dia berhak untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak menyelisihi janjinya. Dan ini dari Allah, bukan hak manusia untuk komplain kepada Allah, bukan, tapi ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ini itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Mu'ad mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Ya Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya terhadap Allah? Ya. Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Ya. Kata Nabi, adapun hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Allah disembah dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqullah 'alal ibad, adapun hak Allah terhadap hamba-hambanya, hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak mengazab hambanya yang tidak pernah menyekutukannya, atau yang pernah menyekutukannya lalu kemudian bertaubat dan meninggal dalam keadaan telah bertaubat. Ini Allah tidak mengazab dia. Ya. Allah tidak mengazab dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa selain Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Ya. Nah, ini hak, ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berjanji yang mentauhidkan Allah tidak akan diadab. Itu haknya makhluk. Itu janji Allah kepada makhluk dan itu merupakan hak makhluk. Atau istilahnya perlu diganti hak makhluk. Kan bukan dari Allah saja. Iya. Nabi sebutkan hak. Nabi bilang hak Allah terhadap makhluknya dan hak makhluknya kepada Allah. Maksudnya jika dia penuhi hak Allah ini, maka dia berhak mendapatkan janji Allah itu, yaitu Allah tidak mengadabnya. Jika dia mentauhidkan Allah, maka Allah tidak mengadabnya. Disebutkan gini dalam keterangan, ya, ketika seorang hamba itu menghadap kepada Allah dengan banyak dosa, ya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan begini, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan langit, ya, membawa dosa sebanyak itu, tapi engkau tidak pernah menyekutukanku, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Ya. Nah, ini janji Allah nih. Jadi kalau kita tidak menyekutukan Allah, ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amalan-amalan yang besar yang kita lakukan, tapi ternyata kita menyekutukan Allah, tidak ada nilainya, tidak ada timbangannya. Ya. Jadi seperti itu, Ustaz. Semoga terjawab. Mungkin dirubah istilahnya saja. Kalau itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, ya. Intinya penuhi tauhidnya, ya. Dan itu hak Allah, maka kita berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada lagi pertanyaan?
Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada ya. Ini saya tambahkan satu kisah yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tentang dua alasan yang boleh seorang hamba itu beralasan dengan takdir, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ini berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang muhajajatu Musa alaihi salam Adam. Nabi Musa pernah mengomentari Nabi Adam. Kata Nabi Musa, anta abuna, engkau ini ya bapakku, bapak kita semuanya. Karena Allah menciptakanmu dengan tanganmu, kemudian dengan tangannya, kemudian memuliakanmu, tinggal di surganya. Tapi karena satu dosa, akhirnya kita semua turun ke bumi. Ya. Lalu Adam mengatakan, ya Musa, kamu tahu sebelum Allah menulis Taurat, itu Allah telah menciptakan segala sesuatu, bahkan menciptakan diriku. Ya. Itu antara penciptaan Taurat, antara penulisan Taurat dan penciptaan diriku itu berapa tahun? Kata Musa, ya Allah menulis Taurat terlebih dahulu sebelum penciptaan Adam itu 40 tahun. Ini tahunnya bukan tahun dunia ya, tahun, begitu hadis Nabi. Allah telah menuliskan ya, Taurat hukum-hukumnya sebelum penciptaan Nabi Adam 40 tahun. Lalu Nabi Adam bertanya, tidakkah engkau dapat pada Taurat itu? Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Engkau baca Taurat, di situ ada tertulis, maka Nabi Adam bermaksiat kepada Tuhannya, kemudian dia pun tersesat. Nabi Musa mengatakan, iya, ada pada Taurat itu. Lalu kata Nabi Adam, kenapa engkau komentari saya pada perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Ya. Nah, berarti ini sudah lewat dan boleh berhujjah dengan. Nah, maka kata Nabi, maka Nabi Adam pun membungkam Nabi Musa dengan takdir, bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan dirinya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.